Selamat pagi, saya Devika Kusuma. Saya akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester dari mata kuliah analisa berorientasi objek. Jadi pada tugas dan ujian akhir ini, kita akan membahas tentang aplikasi absensi PT Himatika. Tugas ini dikerjakan oleh dan disusun oleh kelompok 9. Poin pembahasan yaitu pendahuluan proses bisnis, sistem berjalan, use case diagram, activity dan sequence diagram, cost diagram, state chart diagram, dan komponen diagram. Nah, untuk pendahuluan kita memiliki ilustrasi. Terdapat PT Himatika itu memiliki 1.000 karyawan yang dibagi menjadi 3 shift. PT Himatika ini bergerak di bagian ekspor baju, penjualan baju. Nah, yang menjadi masalah dari mereka itu ketika orderan naik, maka PT Himatika akan mengadakan sistem overtime atau lembur terhadap karyawannya. Sehingga di semua administrator yang akan memanage dari sistem ini. Tugas administrator pada dia akan mendata karyawan, lalu dari karyawan ini dia akan memasukkan data fingerprints-nya, lalu data karyawan dan fingerprints ini akan diinput dalam sistem. Dari data di sistem yang telah disimpan ini, kita bisa menginput data pen, data overtime, lalu kita akan menghasilkan laporan asumsi dan overtime. Nah, di PT Himatika ini juga disediakan booth komputer untuk karyawan agar karyawan dapat mengecek sendiri laporan presensi dan overtime-nya masing-masing. Nah, untuk proses bisnis sistem jalan, flowchart sistem absensi PT Himatika. Ini dapat melakukan lalu menginput data karyawan, menginput data shift, dan input fingerprints. Semua itu bukan tersimpan di database-nya. Bila valid, dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya dan kembali ke input. Jika datanya sudah valid, maka ini dapat insert data absensi, lalu data absensi akan dianalisis dan data tersimpan selesai. Nah, untuk flowchart laporan absensi dan overtime, itu dimulai dengan start, lalu kita akan menginput data untuk kemudian valid, kalau tidak, dia akan kembali ke menu input, dan bila iya, dia akan menampilkan laporan overtime dan absen. Lalu kita lanjutkan dengan analisa permasalahan dengan pieces diagram. Analisa pieces adalah metode analisis yang terdiri dari 6 indikator penilaian, yaitu performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Analisis ini menggunakan cara untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang terjadi pada suatu sistem yang berjalan. Nah, di sini kita mendapat analisa, kendala, dan solusi. Pertama itu performance ya. Jadi kendalanya adalah proses pembuatan laporan kinerja karyawan menghabiskan waktu yang cukup lama, lalu sistem yang belum support. Solusinya dirancang aplikasi multiplatform berbasis web. Jadi kinerja HRD dalam backup data memiliki waktu yang lebih optimal dan cepat. Nah, kedua itu ada information. Itu informasi yang dihasilkan kurang tertata dengan baik karena tidak ada pendataan untuk biometriknya. Jadi informasi yang dihasilkan itu harus sudah dengan baik karena telah dilakukan perekaman biometrik agar data dapat diakses secara cepat oleh mereka. Melanjutkan dengan ekonomi. Nah, itu membutuhkan dana yang banyak untuk kegiatan operasional karena membutuhkan SDM tambahan untuk melakukan pengolahan data.
Solusinya karena udah ada sistemnya nih, jadi tidak membutuhkan dana yang banyak untuk melakukan kegiatan. Untuk kontrol, sistem masih semi komputerisasi, jadi tidak ada backup. Kalau kehilangan data itu tidak ada penggantinya. Lalu akses hanya dipegang oleh admin. Solusinya adalah sistem yang dirancang dapat membackup data sehingga memiliki data cadangan. Lalu masing-masing karyawan memiliki hak asesnya sendiri sehingga dapat mengecek laporan esensi dari sistem. Dilanjutkan dengan efisiensi. Memerlukan waktu yang lama untuk melakukan backup dan membutuhkan banyak sumber daya manusia yang terlibat dalam backup. Dan solusinya apa? Karena sistemnya sudah bagus nih ya, sudah terekam semua, maka waktu yang untuk melakukan backup itu lebih cepat dan memerlukan sumber daya manusia lebih sedikit. Servis penyajian laporan kinerja karyawan kurang baik. Lalu proses pelaporan membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, kita akan melakukan penyajian laporan kerja yang lebih tepat rapi dan proses pelaporan lebih cepat dan tepat. Nah, untuk fishbone diagram. Diagram fishbone ini umumnya digunakan pada tahap mengidentifikasi permasalahan dan menentukan penyebab dari munculnya permasalahan tersebut. Jadi dia itu menganalisis masalahnya saja. Itu diproses kita memiliki laporan absen dan lembur. Untuk pembuatan laporan, akurasi, dan keterlambatan laporan. Dilanjutkan dengan analisis data. Kesalahan pada proses analisis data, sesi, dan laporan lembur setelah pengambilan data mentah, lalu data karyawan dan data shift. Uratan, kelengkapan, dan manajemen data dalam sistem. Di teknologi, kita memiliki masalah di sensor sidik jari, yaitu sensitivitasnya. Lalu boot komputer, akses dan fungsionalitas komputer pada boot yang disediakan. Mesin absen itu performa, keandalan, dan kecocokan sistem mesin absensi. Untuk orang, masalah yang terdapat dari pengguna adalah pemahaman, pelatihan, kesadaran pengguna, penggunaan sistem, absensi, dan pelaporan absen dan lembur komputer yang terdapat di boot. Untuk lingkungan, kita punya manajemen, yaitu pengawasan, kebijakan, dan evaluasi laporan absensi dan lembur. Lalu use case diagram. Nah, di sini administrator sistem memiliki hak login, memasukkan data karyawan, memasukkan data shift, memasukkan data fingerprint. Lalu untuk pengguna atau karyawan itu memiliki akses ke login, melihat laporan absen, dan melihat laporan online. Pada sistem itu, kita mengelola data karyawan, mengelola data shift, mengelola data absensi, dan mengelola data overtime. Nah, untuk seperti diagramnya, DPT dan sequence diagram itu untuk entry data karyawan, entry data shift, entry absensi karyawan, lihat laporan absensi seluruh karyawan, lihat laporan overtime seluruh karyawan, lihat laporan absensi per karyawan, dan lihat laporan overtime per karyawan. Nah, ini dimulai dari administrator, akan melakukan login, dari datanya akan divalidasi dulu, valid atau invalid. Kalau invalid, maka akan kembali ke login lagi. Kalau valid, ingin akan melakukan entry data karyawan, lalu mengelola data karyawan, dilanjutkan dengan entry data shift, lalu mengelola data shift, dilanjutkan dengan entry data fingerprint, lalu mengelola data fingerprint, dan terakhir itu entry khusus status manual. Nah, ini biasanya yang misalnya karyawannya izin atau sakit, ada aksi dan overtime. Dari ini akan dibuat sebuah laporan. Nah, dari laporan ini itu dapat diakses oleh pengguna. Pengguna dapat melakukan login, lalu data akan divalidasi. Kalau valid, maka akan kembali lagi ke login. Dan kalau valid, pengguna dapat melihat laporan absensi dan overtime. Lalu dari ini data akan tersimpan dan finish.
Lalu untuk sequence diagram, itu kita memiliki database admin, login, entry data karyawan, entry data shift, absensi, dan laporan. Itu dimulai dari admin dulu. Nah, admin melakukan login, kalau misalnya incorrect, mantul balik ke admin. Kalau misalnya datanya valid, akan dilanjutkan ke entry data karyawan. Dari ini, setelah dimasukkan entry data karyawan, akan di-save ke database, dilanjutkan ke entry data shift. Dari entry data shift, maka akan di-save lagi ke database. Shift-nya dilanjutkan dengan attendance data analysis. Lalu akan dibuatkan laporan atau report. Nah, di sini case-nya apakah data absensi dan overtime sesuai? Kalau iya, akan di-save data attendance-nya ke database. Kalau tidak, ya akan melakukan entry absensi manual, lalu akan di-save ke database. Setelah itu, maka akan dilakukan save all report ke database. Case kedua itu melihat laporan seluruh karyawan. Kalau iya, maka ini dapat melihat laporan dari seluruh karyawannya. Kalau tidak, maka ini dapat mengecek atau melihat laporan dari tiap-tiap karyawan atau per satu karyawan. Diagram. Nah, untuk tiap kategori dari detail, nah ini kita memiliki data absensi. Absensi itu merupakan detail dari karyawan, tanggal, status absensi, dan absen. Untuk data mentahnya, kita tinggalkan data. Untuk data mentah kita dapat menentukan tambah data absensi atau get data absensi. Data karyawan, kita memerlukan nomor induk pegawai, nama karyawan, shift, dan sidik jari. Nah, kita dapat melakukan login, melihat laporan absensi, melihat laporan overtime. Lalu untuk shift ya, kita memerlukan jam masuk, jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan jam pulang. Lalu untuk state chart diagram, nah ini start dan sistem dalam kondisi tentatif ataupun idle. Kalau misalnya kita scan fingerprint, lalu sistem akan diproses dengan login. Fingerprint juga akan di-verify dulu. Dari login kan dibagi menjadi dua. Apakah dia datang sesuai jam masuk atau tidak. Itu dilanjutkan dengan jam istirahat. Setelah selesai istirahat itu masukkan lagi jam kembali dari istirahat. Lalu melakukan logout. Nah, untuk logoutnya ini atau jam pulangnya ini, apakah sesuai jam pulang itu 8 jam atau di bawah 8 jam, atau dia overtime atau di atas 8 jam. Dan data ini akan dianalisis dan selesai. Dan terakhir, kita akan menjelaskan komponen diagramnya. Nah, untuk komponen diagram, kita memiliki main program yang memiliki dependensi control ke sistem laporan absensi. Dalam sistem laporan absensi, kita memiliki laporan absensi dan laporan overtime yang saling terhubung. Kita dapat memanage laporannya. Nah, dari laporan absensi ini ada untuk menampilkan interface hasil laporan absensi karyawan. Juga dengan laporan overtime, kita memiliki port untuk menampilkan interface hasil laporan overtime karyawan. Lalu kita memiliki sistem data absensi. Nah, di sistem data absensi kita memiliki data karyawan dan data absensi yang saling terhubung. Kita juga dapat memanage data dari keduanya. Nah, untuk data karyawan dan absensi ini atau dari data absensi ini,
Itu laporan absensi memiliki required interface dan dependency terhadap sistem data absensi. Itu kenapa? Gitu. Karena bila kalau nggak ada data karyawan dan data absensi, apa ya tidak bakal ada juga laporan absensi dan laporan overtime. Ya kalau nggak ada ini ya ini sia-sia aja gitu lah. Jadi sekian penjelasan dari komponen diagram. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam kalimat dan pengucapan, saya minta maaf dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Have a nice day.